Shalom, selamat pagi semua buat seluruh kelas 9. Apa kabar di pagi hari ini? Semoga kita semua sehat dan kuat sehingga kita semangat untuk belajar IPA di hari ini. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa dari rumah masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, adik-adik yang ada di rumah, kita kembali melanjutkan materi kita tentang pelajaran IPA masih pada bab 2 tentang perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan. Minggu lalu kita sudah selesai tentang perkembangbiakan pada tumbuhan dan hari ini kita akan belajar perkembangbiakan atau reproduksi pada hewan. Nah, yang kita tahu bahwa ada banyak macam hewan yang ada di alam kita ini. Nah, meskipun hewan yang begitu banyak ini, kalau setiap hari kita tangkap, kita ambil, maka suatu saat bisa saja hewan-hewan ini akan punah atau satu jenis hewan bisa hilang dari alam ini. Nah, tentu supaya hal ini tidak akan terjadi perlu dilestarikan. Nah, tahukah kamu apa salah satu cara untuk melestarikannya? Tentu dengan adanya perkembangbiakan. Dikembangbiakan hewan itu adalah salah satu tujuan supaya makhluk hidup, salah satu makhluk hidup itu terus ada, terus lestari di alam kita ini. Nah, kita pelajari sebagaimana pada tumbuhan bahwa hewan juga berkembang biak. Perkembangbiakan dari hewan itu ada dua. Perkembangbiakan secara seksual dan perkembangbiakan secara aseksual. Perkembangbiakan secara seksual pada hewan disebut juga perkembangbiakan generatif, sedangkan aseksual atau vegetatif. Kita akan membahasnya satu persatu dulu tentang perkembangbiakan atau reproduksi aseksual pada hewan. Jadi perkembangbiakan secara aseksual pada hewan adalah melibatkan bagian tubuh hewan. Nah, perkembangbiakan aseksual adalah perkembangbiakan yang terjadi tanpa melibatkan perkawinan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Itu ada termasuk pada reproduksi aseksual pada hewan. Nah, reproduksi aseksual pada hewan ini terdiri dari beberapa bagian. Kita membahasnya satu persatu. Yang pertama, perkembangbiakan dengan membentuk tunas. Reproduksi perkembangbiakan dengan menggunakan tunas dalam rangka menghasilkan keturunan yang baru. Jadi untuk mendapatkan keturunan yang baru, cara berkembang biak dari hewan ini dengan cara menghasilkan tunas. Nah, hewan apa saja yang seperti ini yang berkembang biak dengan membentuk tunas adalah pada hewan, yaitu contoh hewan Hydra sp dan Porifera serta Coelenterata. Jadi ini adalah contoh hewan yang melakukan reproduksi dengan membentuk tunas. Dan ini termasuk pada reproduksi aseksual pada hewan. Hewan tersebut adalah hewan hidra,
hewan hidra, hewan porifera, dan kulenterata. Ini 3 contoh hewan yang berkembang biak dengan membentuk tunas. Nah, bagaimana penjelasannya? Lihat, perhatikan gambar. Ini adalah contoh hewan hidra sp. Ini adalah tubuh dari hidra sp. Kemudian dari tubuhnya keluar tunas seperti yang ditunjuk. Tunas ini lama-lama berkembang menjadi lebih besar dan terakhir tunas ini terpisah dari induknya membentuk anakan yang baru. Nah, ini adalah contoh perkembangbiakan dengan membentuk tunas. Berikut, perkembangbiakan yang kedua adalah perkembangbiakan dengan cara fragmentasi. Salah satu contoh hewan yang perkembangbiakannya dengan cara fragmentasi adalah hewan planaria. Jadi, planaria ini sekali lagi adalah hewan yang termasuk dalam perkembangbiakan dengan cara fragmentasi. Reproduksi dengan cara ini mengalami 2 tahap. Tahap pertama adalah apa yang disebut dengan fragmentasi. Fragmentasi itu adalah pematahan atau pemotongan tubuh induk menjadi 2 bagian. Sekali lagi, fragmentasi yaitu pematahan atau pemotongan tubuh induk menjadi 2 bagian atau lebih. Itu adalah tahap pertama pada perkembangbiakan dengan cara fragmentasi. Jadi ada satu induk, kemudian dipatahkan atau dipotong menjadi 2 bagian atau lebih. Nah, setelah terbagi menjadi 2 bagian atau lebih, masuk pada tahap yang disebut regenerasi, yaitu setiap potongan tubuh induk tersebut membentuk bagian tubuh yang lengkap. Sekali lagi, jadi dalam perkembangbiakan fragmentasi ada 2 tahap. Tahap pertama, tahap fragmentasi, terjadi pematahan atau pemotongan bagian tubuh menjadi 2 bagian atau lebih. Selanjutnya masuk pada tahap kedua, tahap regenerasi. Setiap potongan tubuh induk ini akan membentuk tubuh yang baru, bagian yang baru, dengan bagian tubuh yang lengkap, sama seperti induknya. Dan ini terjadi pada hewan planaria. Untuk lebih memahaminya, kamu lihat gambar ini. Contoh, ini hewan planaria. Dipotong bagian tengah sehingga terpisah menjadi 2 bagian, 1 dan 2. Ketika terpisah menjadi 2 bagian, masing-masing bagian 1 berkembang menjadi seperti ini, lengkap sama seperti induknya. Bagian 2 setelah terpisah jadi seperti ini, lengkap dengan induknya. Ini adalah ciri khas dari hewan planaria. Ketika dipisahkan, dia akan membentuk, jika dipotong 2 akan terbentuk 2 individu yang baru. Dan ini masuk pada perkembangbiakan aseksual dengan cara fragmentasi. Dipatahkan atau dipotong menjadi 2 bagian atau lebih. Nah, tugas Anda ini ada di halaman 96.
Ini tugas Anda. Jadi di catatan Anda cantumkan saja gambar nomor 3, apa penjelasannya. Apa yang, seperti contoh pertanyaan nomor 3, apa yang akan terjadi pada bagian tubuh jika bagian kepala saja yang dibelah? Tugas Anda menjelaskannya. Jadi ada berapa nomor ini? 1, 2, 3, 4. 4 nomor ini Anda isi jawab di catatan. Gambarnya tidak perlu, pertanyaannya saja yang ditulis dan jawabannya. Kemudian dikirim ke Google Classroom. Nah, sekali lagi ini adalah perkembangbiakan dari hewan planaria. Yang ini tidak perlu. Yang nomor 7 ini tidak perlu diisi. Cukup yang Anda isi nomor 3, 4, 5, dan 6. Perkembangbiakan yang ketiga adalah perkembangbiakan dengan cara partenogenesis. Nah, perkembangbiakan dengan cara partenogenesis secara alami dapat terjadi pada hewan lebah, semut, tawon, kutu daun, dan kutu air. Nah, pada hewan tertentu misalnya lebah, ovum yang dibuahi akan bertumbuh dan berkembang menjadi lebah betina. Itu pada lebah. Jadi ovum atau sel telur yang dibuahi akan tumbuh dan berkembang menjadi lebah betina. Nah, bagaimana yang sel telur yang tidak dibuahi akan tumbuh menjadi lebah jantan? Ibu guru garis bawahi. Jadi ini lebah betina adalah yang berhasil dibuahi. Sedangkan yang lebah jantan adalah yang tidak dibuahi, ovum. Jadi dua-dua ini sama-sama berasal dari ovum. Kalau lebah betina dari ovum yang dibuahi. Sedangkan ovum yang tidak dibuahi menjadi lebah jantan. Nah, lebah betina bersifat steril dan memiliki tugas sebagai pekerja dalam kawanan lebah. Sedang lebah jantan bersifat fertil. Nah, sekali lagi, lebah betina bersifat steril dan lebah jantan bersifat fertil. Lebah jantan mampu menghasilkan sel kelamin yang digunakan untuk membuahi sel telur yang dihasilkan oleh lebah ratu. Lebah ratu ini adalah lebah yang menghasilkan telur-telur yang menjadi lebah betina dan lebah jantan. Sekali lagi ulangi, lebah ratu menghasilkan telur yang menjadi lebah betina dan lebah jantan. Lebah betina bersifat steril dan lebah betina bersifat fertil. Nah, ini contoh hewan yang seperti ini adalah terjadi pada lebah, selain pada lebah, semut, tawon, kutu air, dan kutu daun. Perkembangbiakan seperti ini adalah perkembangbiakan secara partenogenesis, dicontohkan pada lebah. Jadi kalau lebah ini ovum yang berhasil dibuahi menjadi lebah betina. Sedangkan ovum yang tidak dibuahi menjadi lebah jantan. Dan ini dihasilkan oleh lebah ratu. Lebah jantan bersifat fertil, lebah betina bersifat steril. Mungkin Anda bisa mencatat mana hal-hal yang perlu.
Diulangi sekali lagi. Perkembangbiakan hewan secara aseksual, ada yang berkembang biak dengan tunas, contohnya pada Hydra sp dan Porifera serta Coelenterata. Contoh gambarnya seperti ini. Selanjutnya, perkembangbiakan secara fragmentasi, dipotong, dipatahkan menjadi 2 bagian atau lebih. Ini disebut fragmentasi, contoh pada hewan planaria. Dan yang ketiga adalah parthenogenesis, terjadi pada lebah, semut, tawon, kutu daun, dan kutu air. Jadi ada 3. Ulangi sekali lagi. 1. Perkembangbiakan membentuk tunas. Yang kedua dengan cara fragmentasi. Dan yang ketiga dengan cara parthenogenesis. Ini termasuk pada perkembangbiakan aseksual atau perkembangbiakan vegetatif kalau pada tumbuhan. Lanjut, reproduksi seksual pada hewan. Jadi kalau reproduksi seksual beda dengan aseksual, tidak mempertemukan kelamin jantan dan kelamin betina. Tidak terjadi peleburan sel sperma dan sel telur. Tapi pada reproduksi seksual terjadi proses fertilisasi. Kita ingat pelajaran sebelumnya, fertilisasi itu proses peleburan sel sperma dan sel telur. Setelah melebur, terjadi fertilisasi, pembuahan, selanjutnya menghasilkan sigot. Sigot akan berkembang menjadi embrio atau calon anak. Pada tahap selanjutnya, embrio akan berkembang menjadi individu yang baru. Perhatikan ini. Reproduksi seksual diawali dengan fertilisasi atau pembuahan. Apa itu fertilisasi atau pembuahan? Peleburan inti sel sperma dan inti sel telur. Setelah terjadi fertilisasi menghasilkan sigot. Selanjutnya sigot akan berkembang menjadi embrio atau calon anak, dan pada tahap selanjutnya embrio berkembang menjadi individu baru. Nah, kita kembali pada fertilisasi. Fertilisasi itu ada 2. Ibu garis bawahi. Fertilisasi internal dan fertilisasi eksternal. Fertilisasi internal dan fertilisasi eksternal. Fertilisasi internal terjadi apabila proses peleburan antara inti sel telur dan inti sel sperma terjadi di dalam tubuh hewan betina. Di in berarti di dalam. Fertilisasi internal jika peleburan antara inti sel telur dan inti sel sperma terjadi di dalam tubuh hewan betina. Sedangkan fertilisasi eksternal terjadi apabila proses peleburan antara sel telur dan sel sperma terjadi di luar tubuh betina. Oke, bisa dipahami. Ada 2 pembuahan pada hewan. Internal dan eksternal dalam tubuh hewan betina dan terjadi di luar tubuh hewan betina. Selanjutnya tugas kedua, tugasnya mudah semua, nggak usah panjang-panjang, ini tugas kedua. Ada hewan, anoa, babi, badak, dan seterusnya, ada 15 macam. Tugas Anda, tugas kalian, kelompokkan mana yang beranak, mana yang bertelur, dan mana yang bertelur dan beranak. Bisa? Ya.
Tugas Anda sama dengan tadi dikirim di Google Classroom. Selanjutnya, reproduksi seksual pada hewan akan menghasilkan telur dan anak. Serta ada pula hewan yang bertelur dan beranak. Jadi sebagaimana hubungan dengan tugas, pada reproduksi seksual ada yang menghasilkan telur, ada yang beranak, dan ada yang bertelur dan beranak. Nah, berdasarkan cara perkembangan dan kelahiran embrionya, hewan yang bereproduksi secara seksual terbagi menjadi 3. Hewan vivipar. Contoh hewan vivipar yaitu kucing, kelinci, kerbau, gajah, badak, sapi, kerbau, anoa, babi, banteng, dan kambing. Kalian bisa dari contoh hewan tersebut bisa menentukan hewan vivipar itu apa. Hewan vivipar itu adalah hewan yang beranak. Semua hewan yang ditulis ini ya, semua hewan yang beranak. Hewan beranak termasuk golongan hewan vivipar. Selanjutnya, yang kedua, hewan ovipar. Yang pertama, hewan vivipar, dan yang kedua, hewan ovipar. Jadi, perkembangbiakan secara seksual yang kedua adalah hewan ovipar. Hewan ovipar contohnya cicak, katak. Saya lingkari kembali. Nih. Cicak, katak, ikan, ayam, burung, itik, dan lain sebagainya. Nah, Anda bisa menemukan bahwa semua hewan ini bisa bertelur. Nah, hewan yang bisa bertelur, hewan bertelur itu termasuk hewan ovipar. Telur hewan ini akan dikeluarkan dari dalam tubuh induk betina dan akan dilindungi oleh cangkang. Di cangkang itu bagian paling luar dari telur yang melindungi tubuh induk. Hewan penyu, ikan, dan katak menghasilkan puluhan hingga ratusan telur setiap kali bertelur, berbeda dengan ayam, bebek. Kalau penyu, ikan, dan katak bisa menghasilkan ratusan telur setiap kali bertelur. Tapi tidak semua telur ini mengalami pembuahan. Karena ada yang tidak berkembang sampai dewasa karena adanya predator. Ada yang memangsanya. Sekali lagi, ini adalah contoh hewan ovipar. Hewan ovipar ini adalah hewan yang bertelur. Ada hewan-hewan tertentu yang telurnya hingga ratusan butir. Beda dengan hewan tertentu yang hanya mampu bertelur setiap hari 1. Ini penjelasan
bagian-bagian dari telur. Bagian telur, bagian yang paling luar ini disebut cangkang telur. Ini adalah cangkang telur. Selanjutnya ini putih telur. Ulangi, tunggu Ibu Guru mau garis. Putih telur ini. Kuning telur. Nih. Selanjutnya ini yang kelihatan berwarna putih, ini disebut kalasa. Selanjutnya ulangi, ini adalah cangkang, bagian paling luar. Namanya cangkang. Yang berwarna putih ini disebut kalasa. Jika kita membelah telur ayam akan kelihatan yang berwarna putih. Yang bening ini disebut putih telur. Selanjutnya, yang paling luar dari kuning telur disebut membran vitelin. Selanjutnya, ada lagi yang disebut membran dalam ini, yang membungkus putih telur. Berikut, yang di luar sebelum cangkang ada membran luar. Dan di sini jika kita membelah jika kita belah telur, ada bagian yang namanya rongga udara. Kita pasti akan menemukannya. Bagian berongga. Rongga ini berisi apa? Berisi udara. Jadi ini nanti jika berkembang, ini akan tumbuh menjadi embrio. Dari telur ini jika berkembang akan tumbuh embrio, membentuk embrio. Nanti Anda bisa membacanya lebih jelas di dalam buku. Selanjutnya, perkembangbiakan seksual dengan ovovivipar. Hewan ovovivipar adalah hewan yang bertelur dan beranak. Sekali lagi, ovovivipar adalah hewan yang bertelur dan beranak. Hewan seperti ini sebenarnya berkembang biak di dalam telur. Jadi pertama, perkembangbiakannya dalam telur, tetapi embrio tidak dikeluarkan dalam bentuk telur lagi seperti pada hewan ovipar, seperti pada ayam, tapi telur tetap berada di dalam tubuh induk betina. Setelah umur embrio cukup untuk dilahirkan, telur akan menetas di dalam tubuh induk dan kemudian anaknya dilahirkan. Jadi itu beda hewan ovovivipar dari hewan ovipar. Jadi kalau telur ayam dikeluarkan oleh induk betina dalam bentuk telur. Embrionya nanti berkembang setelah dikeluarkan dari induknya. Tapi kalau ovovivipar, telurnya tetap berada di dalam induk betinanya. Yang keluar nanti sudah dalam bentuk individu yang hidup. Misalnya
ular, kadal. Ular dan kadal ini adalah jenis hewan ovovivipar, bertelur dan beranak. Jadi ada 3 jenis perkembangbiakan secara seksual. Secara vivipar, beranak, ovipar, bertelur, dan ovovivipar, bertelur dan beranak. Selanjutnya, siklus hidup hewan. Jadi perputaran hidup dari hewan yang terjadi secara terus-menerus dan berkesinambungan. Ini adalah siklus hidup ubur-ubur. Jadi ini adalah perkembangan dari ubur-ubur, mulai dari ovum bertemu dengan sperma, selanjutnya membentuk individu yang baru. Selanjutnya ini metamorfosis. Metamorfosis dari kata. Dari pertama telur. Selanjutnya dari telur berkembang menjadi kecebong. Selanjutnya menjadi berudu. Dilanjutkan dengan katak muda dan selanjutnya menjadi katak dewasa. Ini adalah metamorfosis dari katak. Perkembangan dari katak yang seperti pada gambar ini disebut metamorfosis. Metamorfosis adalah perubahan bentuk tubuh tiap tahap pertumbuhan. Ini disebut metamorfosis. Boleh diamati gambarnya. Sekali lagi, metamorfosis adalah perubahan bentuk tubuh tiap tahap pertumbuhan dan perkembangan. Metamorfosis ini ada 2, metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Nah, ini ada contoh. Nomor 1 adalah metamorfosis dari nyamuk. Metamorfosis dari nyamuk tergolong metamorfosis sempurna. Contohnya, ini perkembangan dari nyamuk. Mulai dari telur, berkembang jadi B, selanjutnya jadi C, dan selanjutnya D. Dari telur, dari A sampai D. Bentuknya berubah-ubah, tahapan-tahapannya dari A ke B, ke C, ke D, semuanya berbeda. Nah, yang seperti ini digolongkan metamorfosis sempurna. Perubahan bentuk yang berubah dari satu tahap ke tahap berikutnya itu metamorfosis sempurna. Contohnya ini, A, B, C, D, berbeda-beda kan bentuknya, mulai dari telur A, B larva, menjadi pupa C, selanjutnya menjadi nyamuk. Beda-beda. Nah, ini adalah tahap pertumbuhan
yang masuk pada metamorfosis sempurna. Alasannya kenapa? Seperti yang dijelaskan tadi. Nah, ini metamorfosis pada belalang. Dari A ke B, selanjutnya menjadi C. Ini juga termasuk metamorfosis sempurna. Jadi ada beberapa contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Jadi ulangi lagi, dalam perkembangannya setelah mengalami perkembangbiakan, hewan ini ada yang mengalami metamorfosis, tahap perubahan. Ada yang sempurna dan ada yang tidak sempurna. Kalau metamorfosis sempurna, perubahannya sangat nyata. Berbeda dari satu tahap ke tahap berikutnya. Kalau metamorfosis tidak sempurna, terjadi perubahan yang tidak terlalu nampak. Jadi mulai dari kecil, yang berubah hanya ukurannya, tubuhnya yang bertambah, tapi bentuknya sama saja dari menjadi embrio hingga menjadi dewasa. Itu metamorfosis tidak sempurna. Nah, kalau pada kata metamorfosis sempurna, karena dari setiap tahap perkembangannya bentuknya berubah-ubah. Kita lanjut sekarang dengan teknologi reproduksi pada hewan. Kalau pada tumbuhan ada teknologi reproduksi pada tumbuhan, misalnya dengan cara hidroponik, dengan cara kultur jaringan, dengan cara vertikultur. Nah, pada hewan juga ada teknologi reproduksinya, yaitu dengan inseminasi buatan atau kawin suntik. Kawin suntik ini biasanya diberlakukan pada hewan sapi. Kawin suntik atau dikenal dengan istilah inseminasi buatan atau disingkat IB. Jadi ini contoh teknologi reproduksi pada hewan dengan dilaksanakan kawin suntik atau inseminasi buatan. Tentu ini dengan tujuan untuk menghasilkan kualitas sapi yang lebih baik dari induknya. Jadi dilaksanakan kawin suntik. Jadi selanjutnya kelangsungan hidup hewan dan tumbuhan. Tentu supaya ada kelangsungan hidup dari tumbuhan dan hewan, tentu perlu adanya pemeliharaan yang baik, perlu ada adaptasi dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya, materi untuk perkembangbiakan tumbuhan dan hewan sudah selesai. Jangan lupa Anda kerjakan yang menjadi tugas tadi, yang 2 gambar. Dikirim di Google Classroom. Dan minggu depan siap-siap kita ulangan untuk materi yang ke
Demikian dan terima kasih. Shalom. Selamat pagi.